Halo Bapak dan Ibu, sahabat Sobat Lansia di seluruh Indonesia. Senang sekali saya, Dr. Surya Mahendra, bisa kembali hadir di ruang tunggu virtual Anda. Hari ini, saya ingin memulai dengan sebuah kenyataan yang seringkali membuat kita merasa kecil hati, rasa nyeri di lutut. Banyak dari kita menganggap bahwa seiring bertambahnya usia, rasa sakit saat berjalan atau sholat adalah hal yang lumrah. Namun, apakah Bapak dan Ibu tahu bahwa solusi untuk penderitaan itu mungkin hanya berjarak beberapa langkah dari rumah Anda? Tepatnya di lapak ikan pasar tradisional. Minggu lalu, seorang pasien bernama Ibu Mariam, usia 56 tahun dari Bogor, datang ke klinik saya. Langkahnya tertatih-tatih, wajahnya menyiratkan kelelahan yang luar biasa. Dengan mata berkaca-kaca, beliau bercerita, "Dok, saya sudah tidak tahan. Setiap kali mau sujud saat sholat, rasanya seperti ada paku yang menusuk-nusuk lutut saya. Bangun dari kursi pun saya harus berpegangan kuat-kuat." Ibu Mariam sudah menghabiskan jutaan rupiah untuk berbagai pengobatan, mulai dari suntik pelumas sendi hingga suplemen impor. Namun rasa sakitnya hanya hilang sekejap, lalu kembali lagi. Yang membuat saya terharu, Ibu Mariam ini sebenarnya sangat aktif di kegiatan sosial dan pengajian. Namun, karena nyeri sendi, beliau perlahan menarik diri. Beliau merasa malu jika harus duduk di kursi sementara teman-temannya bersimpuh di lantai. Beliau merasa sok tua, padahal jiwanya masih ingin aktif. Disinilah saya memberikan sebuah resep yang tidak biasa. Berhenti mengejar obat mahal dan mulailah mencari ikan gabus dan ikan patin di pasar. Bapak dan Ibu harus paham, masalah utama kita di usia emas adalah menipisnya bantalan sendi atau tulang rawan. Bantalan ini sebagian besar terbuat dari kolagen. Celakanya, setelah usia 40 tahun, pabrik kolagen di tubuh kita mulai pensiun secara perlahan. Di usia 50-an, produksinya sudah berkurang hingga 35%. Akibatnya, tulang bergesekan langsung dengan tulang. Sakitnya luar biasa. Banyak orang terjebak membeli suplemen kolagen impor seharga Rp500.000 yang dikemas dengan label mentereng. Padahal, ikan lokal kita seharga Rp15.000 memiliki molekul kolagen yang jauh lebih kecil, sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh kita yang sudah mulai lambat metabolismenya. 2 bulan kemudian, Ibu Mariam kembali ke klinik saya tanpa tongkat, bahkan sanggup ikut jalan sehat di kampungnya. Rahasia kesembuhannya bukan pada botol suplemen mahal, tapi pada kearifan pangan lokal kita, yang akan saya bongkar tuntas di bab-bab selanjutnya. Bapak dan Ibu sahabat Sobat Lansia, setelah kita mendengar kisah Ibu Mariam, mungkin Anda bertanya-tanya, memangnya apa hebatnya ikan pasar dibanding obat dokter? Mari kita bedah 3 ikan pertama yang saya sebut sebagai trio pendekar sendi. Ikan-ikan ini bukan sekedar lauk pauk, melainkan apotek alami yang Tuhan sediakan di tanah air kita. Ikan pertama yang menempati kasta tertinggi adalah ikan gabus. Tolong catat ini baik-baik, Bapak dan Ibu. Jangan pernah remehkan ikan yang sering dianggap ikan kampung ini. Dengan harga yang sangat terjangkau, ikan gabus mengandung kadar kolagen tertinggi, yaitu sekitar 16,2% dari total proteinnya. Namun yang membuat gabus begitu spesial di mata saya bukan hanya kolagennya, melainkan kandungan albuminnya yang luar biasa tinggi. Albumin adalah protein utama dalam darah yang berfungsi mempercepat regenerasi jaringan yang rusak. Dalam kasus nyeri lutut, kombinasi kolagen dan albumin ini bekerja secara ganda. Kolagen memperbaiki bantalan sendi yang tipis, sementara albumin mempercepat proses penyembuhannya. Ikan kedua adalah ikan patin. Banyak orang menghindari patin karena dianggap terlalu berlemak. Padahal, lemak ikan patin adalah gudang omega-3 yang sangat tinggi. Omega-3 ini bekerja sebagai anti-inflamasi atau anti radang alami. Jika lutut Bapak dan Ibu sering bengkak atau terasa panas, itu tandanya ada peradangan. Lemak patin akan membantu mendinginkan radang tersebut. Tips penting dari saya, jangan buang kepala patin. Bagian kepala dan tulang ikan patin mengandung kolagen pekat yang akan keluar maksimal saat dimasak menjadi sup. Terakhir adalah ikan lele. Si kumus yang sering diremehkan ini ternyata mengandung kolagen sekitar 12,5% dan bonus vitamin D yang sangat tinggi. Vitamin D adalah kunci utama. Tanpa vitamin ini,
kalsium sebanyak apapun yang Bapak Ibu konsumsi tidak akan pernah menempel ke tulang. Namun, perhatikan cara masaknya. Saya sangat menyarankan ikan-ikan ini diolah dengan cara direbus, ditim, atau dibuat sup. Hindari menggorengnya sampai kering dan garing, karena suhu panas minyak yang berlebihan dapat merusak struktur molekul kolagen yang sangat sensitif. Dengan mengonsumsi trio pendekar ini secara rutin, Bapak dan Ibu sedang memberikan bahan baku terbaik bagi tubuh untuk membangun kembali sendi yang sudah aus. Di bab selanjutnya, saya akan bahas ikan-ikan lain yang tak kalah hebat dalam memperkuat kepadatan tulang Anda. Bapak dan Ibu sahabat Sobat Lansia, jika pada bab sebelumnya kita fokus pada kolagen untuk bantalan sendi, di bab ini saya ingin kita bicara tentang fondasi tubuh kita, yaitu tulang. Banyak pasien saya mengeluh sendinya sakit, padahal masalah utamanya adalah tulang yang mulai keropos atau osteoporosis. Untuk memperkuat fondasi ini, kita butuh kalsium dan fosfor, dan untungnya, pasar tradisional kita punya solusinya. Ikan pertama dalam daftar ini adalah ikan bandeng. Bandeng memiliki keunggulan unik yang jarang dimiliki ikan lain, yaitu tulang-tulang halusnya yang sangat kaya akan kalsium. Saya selalu menyarankan pasien saya untuk mengonsumsi bandeng presto. Mengapa? Karena dengan metode masak tekanan tinggi, tulang-tulang bandeng menjadi lunak dan bisa dimakan. Ibu Aminah dari Bekasi, seorang pasien saya yang berusia 59 tahun, rutin makan bandeng presto 2 kali seminggu. Setelah 3 bulan, hasil tes kepadatan tulangnya menunjukkan perbaikan yang signifikan. Beliau tidak lagi butuh suplemen kalsium botolan, karena bandeng sudah menyediakannya secara alami. Selanjutnya adalah ikan kakap putih. Ikan ini memang sedikit lebih mahal, tapi ini adalah investasi cerdas. Kakap putih mengandung kolagen tipe 2 dalam jumlah besar. Kolagen tipe 2 ini sangat spesifik untuk memperbaiki tulang rawan di area persendian. Jika Bapak Ibu memiliki masalah di lutut atau pinggang, kakap putih adalah pilihan terbaik. Kemudian ada ikan gurami. Kehebatan gurami terletak pada proteinnya yang sangat lembut, sehingga mudah dicerna oleh lambung lansia yang seringkali sensitif. Bahkan sisiknya yang keras jangan dibuang, gorenglah sampai garing, karena di situ tersimpan kalsium dan kolagen pekat. Terakhir, kita punya ikan nila dan ikan tongkol. Nila adalah ikan paling aman dikonsumsi setiap hari karena sangat rendah merkuri. Sementara tongkol, selain mengandung kolagen, juga kaya akan vitamin B12. Vitamin ini sangat penting untuk kesehatan syaraf. Seringkali rasa nyeri di lutut bukan hanya soal sendi, tapi juga syaraf yang terjepit atau meradang. Vitamin B12 dari tongkol membantu meredam sinyal nyeri tersebut sehingga Bapak Ibu bisa bergerak lebih nyaman. Dengan mengombinasikan ikan-ikan ini di meja makan, Anda tidak hanya menghemat uang, tapi juga sedang membangun benteng pertahanan tulang yang kokoh untuk masa tua yang aktif. Bapak dan Ibu sahabat Sobat Lansia, setelah kita mengenal jenis-jenis ikannya, sekarang saya akan bagikan kunci kesuksesannya. Percuma kita beli ikan berkualitas jika cara masaknya salah dan nutrisinya terbuang percuma. Saya memiliki sebuah resep andalan yang saya sebut sebagai sup kolagen super 3 ikan. Resep ini telah membantu ratusan pasien saya, termasuk Pak Wahyudi dan Ibu Mariam, untuk mendapatkan kembali kelenturan sendi mereka tanpa harus bergantung pada obat kimia. Pertama, siapkan campurannya. 200 gram ikan gabus, 150 gram ikan patin, wajib sertakan kepalanya, dan 100 gram ikan lele utuh dengan kulitnya. Mengapa dicampur? Karena kita ingin menggabungkan albumin dari gabus, omega 3 dari patin, dan vitamin D dari lele dalam satu mangkuk. Tumis dulu 3 siung bawang putih dan jahe iris untuk menghilangkan bau amis, lalu masukkan 1 liter air. Begitu air mendidih, masukkan semua ikan tersebut. Nah, ini kunci rahasianya. Gunakan api paling kecil dan masak selama 45 menit. Jangan diaduk-aduk agar ikan tidak hancur. Api kecil akan membantu proses ekstraksi kolagen dari tulang dan kulit ikan keluar secara perlahan ke dalam air kaldu. Anda akan melihat kaldu berubah menjadi agak kental dan muncul lapisan minyak bening di permukaannya. Itulah kolagen murni yang sangat berharga untuk lutut Anda. Namun, yang paling krusial adalah kapan Anda meminumnya. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu meminum 1 gelas kaldu hangat ini di pagi hari saat perut masih kosong, minimal 30 menit sebelum sarapan. Mengapa? Karena saat perut kosong, tingkat keasaman lambung berada dalam kondisi paling optimal untuk memecah protein kolagen menjadi asam amino yang mudah diserap oleh usus.
Jika Bapak meminumnya setelah makan nasi, kolagen ini harus antre dengan nutrisi lain sehingga penyerapannya tidak akan maksimal. Satu tips tambahan dari saya, setelah meminum sup ini, konsumsilah buah yang kaya vitamin C seperti jeruk atau jambu biji. Vitamin C adalah katalisator atau lem yang memastikan kolagen yang Bapak konsumsi benar-benar menempel dan membangun kembali tulang rawan di sendi Anda. Tanpa vitamin C, kolagen hanya akan lewat begitu saja di dalam tubuh. Di bab terakhir, saya akan bagikan langkah pendukung agar hasil dari sup ini bisa terasa hanya dalam hitungan minggu. Bapak dan Ibu sahabat Sobat Lansia, kita telah sampai pada penghujung pembahasan mengenai keajaiban ikan lokal untuk kesehatan sendi kita. Namun, saya harus mengingatkan bahwa sup kolagen yang kita bahas tadi bukanlah obat sihir yang bisa bekerja sendirian. Agar kolagen dari ikan gabus atau patin tersebut benar-benar menetap dan memperkuat lutut Anda, ada beberapa langkah pendukung yang wajib Bapak dan Ibu lakukan sebagai bagian dari investasi kesehatan di usia emas ini. Langkah pertama yang paling krusial adalah menjaga pergerakan. Banyak lansia takut bergerak karena lututnya sakit, padahal diam terus-menerus justru membuat sendi semakin kaku. Bayangkan sendi Anda seperti rantai sepeda. Jika tidak pernah diputar, ia akan berkarat. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk jalan kaki minimal 15 menit setiap pagi. Gerakan jalan kaki yang konsisten akan membantu memompa cairan sendi untuk melumasi tulang rawan. Ingat kisah Pak Wahyudi dari Bandung? Beliau mulai dari jalan kaki 5 menit saja, hingga akhirnya bisa menyimpan tongkatnya kembali di gudang karena konsisten bergerak. Langkah kedua adalah mengontrol berat badan. Bapak-bapak, setiap kelebihan 1 kg berat badan kita, beban yang harus ditanggung oleh lutut saat melangkah itu setara dengan 4 kg. Jadi, jika Bapak berhasil menurunkan berat badan sebanyak 5 kg saja, Bapak sudah meringankan beban lutut sebesar 20 kg. Ini adalah cara paling efektif untuk mengurangi rasa nyeri secara permanen. Langkah ketiga, dan ini yang paling sering diabaikan, adalah mengurangi konsumsi gula. Gula pasir adalah musuh utama kolagen. Gula menyebabkan proses peradangan yang merusak struktur protein dalam sendi. Jika Bapak rutin minum sup ikan, tapi tetap gemar minum teh manis atau kue-kue manis secara berlebihan, maka kolagen yang Anda konsumsi akan sulit bekerja maksimal. Bapak dan Ibu, kesehatan adalah mahkota yang hanya bisa dilihat oleh orang yang sedang sakit. Jangan tunggu sampai sendi Anda rusak parah atau harus naik ke meja operasi baru Anda menyesal. Mulailah dari apa yang ada di pasar tradisional kita. Jadikan ikan-ikan lokal sebagai sahabat kesehatan Anda. Terima kasih telah menyimak rangkaian edukasi ini di channel Sobat Lansia. Saya, Dr. Surya Mahendra, mendoakan agar Bapak dan Ibu selalu diberikan kekuatan untuk tetap aktif, bisa beribadah dengan khusyuk, dan bahagia bersama anak cucu tanpa rasa sakit. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Tetap sehat dan salam sehat di usia emas.